Nah, ini adalah persyaratan yang baru yang saya sampaikan tadi. Jadi seluruh ISO, tidak hanya ISO yang 4 standar, tapi semua ISO yang ada di dunia ini menggunakan, sekarang harus mengimplementasikan yang namanya Amandemen 1 2024 terkait dengan isu isu climate change gitu ya, perubahan iklim. Nah, kira-kira nih dari isu climate change ini Bapak dan Ibu bisa merelevansikan nggak ini sebenarnya relate ke ISO yang mana dari keempat standar yang kita gunakan? Kan kita punya 4 standar nih implementasi sistem manajemennya. Terkait dengan climate change, kira-kira relevan nggak dengan penerapan 4 standar kita? Relevan nggak? 14.001, oke. 45.001 bisa. 37 kira-kira bisa nggak? Kira-kira ada hubungannya nggak dengan climate change? Kalau 9.000? Karena produk ya, bisa jadi ada pengaruhnya. Nah jadi nanti, sebenarnya ini juga baru, ini baru banget. Nah jadi nanti Bapak dan Ibu juga harus melakukan audit dengan merelevansikan climate change ini ya ke dalam proses bisnis terkait dengan penerapan ISO kita. Nah gimana sih melihatnya? Nah jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi auditnya itu terhadap dampak perubahan iklim dari isu internal dan juga isu eksternal. Ini ada di mana kira-kira di klausul berapa? Isu-isu tadi. Klausul 4.1. Nah, jadi di klausul 4.1 konteks organisasi itu harus mencakup terkait dengan climate change. Apakah di Pepsi sudah? Kalau belum berarti itu sudah dapat satu temuan. Langsung ditulis. Masih amandemen tapi ini sudah diterapkan karena amandemen di tahun 2024. Jadi karena climate change ini sudah menjadi isu yang global dan ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi seluruh negara ya untuk bisa mempromosikan terkait dengan bagaimana memitigasi climate change ini, maka seluruh ISO itu harus memasukkan pendekatan ini ke dalam penerapan ISO-nya, penerapan sistem manajemennya di seluruh ISO kita gitu ya, di seluruh ISO sistem manajemen yang kita terapkan gitu ya. Jadi nanti yang kita lakukan, kita periksa, kita lihat apakah isu-isu internal juga isu eksternal sudah mengakomodir climate change ini. Kemudian ya, jadi di sini terkait dengan peraturan perundang-undangannya diupdate ya terkait dengan climate change. Kemudian karena terkait dengan peraturan perundangan ini pastinya ada penggunaan bahan-bahan yang memang harus lebih ke bahan-bahan yang organik atau lebih kepada yang sumber yang terbarukan gitu ya. Kemudian potensi dampak pada produk dan layanan ya, perlu mengurangi konsumsi energi, mengurangi limbah, menggunakan kembali atau mendaur ulang bahan. Nah, apakah hal-hal ini sudah dilakukan di implementasi sistem manajemen kita terkait dengan ini ya? Ini biasanya terkait dengan lingkungan kalau di sini. Kemudian persyaratan untuk beralih ke produk dan layanan yang dapat menyerap emisi karbon. Jadi misalnya, kewajibannya harus pakai kendaraan listrik gitu. Jadi itu contoh ya kayak gitu. Nah, itu tadi yang 4.1 terkait dengan isu. Nah, kalau yang 4.2 terkait dengan pihak yang berkepentingan. Jadi yang terkait dengan perubahan amandemen ini ada 2 klausul di 4.1 dan 4.2. Nah, 4.2 ini adalah pihak yang berkepentingan yang relevan dapat memiliki persyaratan terkait dengan perubahan iklim. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu mengaudit mengenai persyaratan pihak berkepentingan terkait dengan perubahan iklim. Ya, dapat mencakup terkait dengan persyaratan pelanggan mengenai perubahan iklim, ya contohnya terkait dengan pembuangan atau netralisasi karbon, kemudian terkait dengan kebijakan dan strategi perusahaan yang diinduknya, kalau misalnya ada persyaratan khusus terkait dengan perubahan iklim ya. Kemudian terkait dengan aspek-aspek perubahan iklim ya, terkait dengan bahan baku ya, dan juga pengemasan dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang ada relevansinya kita sampaikan, kalau memang tidak ada ya kita sampaikan juga, tapi harus ada dalam bentuk justifikasi tertulis gitu ya di penerapan sistem manajemen kita. Nah, ini saya buatkan summary-nya ketika kita melihat relevansinya perubahan iklim itu amat sangat erat dengan yang tentunya ISO 14.001 tentang sistem manajemen lingkungan. Ini sangat relevan ya karena perusahaan kita yang pada saat operasionalnya itu terkait dengan emisi karbon gitu ya, dan adanya potensi pencemaran tanah, air, udara, dan juga pemakaian energi dan sumber daya alam. Jadi perubahan iklim pastinya bisa berpotensi untuk mempengaruhi operasional di lapangan
ketika ada banjir atau kekeringan, kemudian terkait dengan persyaratan perizinan, dan juga tekanan dari pemangku kepentingan untuk transisi ke energi yang lebih bersih lagi. Nah, jadi perubahan iklim di ISO 14001 harus dianggap sebagai isu yang penting, dan ini harus masuk ke dalam klausul 4.1 dan 4.2, ya, termasuk di dalam klausul 612 juga terkait dengan penilaian aspek lingkungan. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin lebih banyak ke HSE ya, atau yang memang handling untuk ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan untuk mempersiapkan ini. Jadi ada perubahan pada klausul 4.1, 4.2, dan 612. Nah, kemudian terkait dengan ISO 45001. Nah, apa sih relevansinya? Nah, ini perubahan iklim bisa berdampak pada K3 ya, kesehatan juga keselamatan kerja. Contohnya suhu yang ekstrim, nanti bisa mengakibatkan heat stress ya pada pekerja, kemudian kelembaban yang tinggi ya bisa memicu kecelakaan dan juga gangguan kesehatan. Cuaca buruk ya bisa meningkatkan resiko kecelakaan kerja meningkat jika terjadi badai atau longsor atau banjir. Nah, perubahan iklim ini harus dipertimbangkan dalam identifikasi bahaya dan resiko di HIRA-DC kita, kemudian juga di dalam prosedur terkait dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat di klausul 8.2. dan klausul 4.1 dan 4.2. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu mengaudit terkait dengan ISO 45001, pastikan klausul 4.1, 4.2, 611, dan 8.2 ini mengakomodir terkait dengan perubahan iklim. Jika tidak, maka itu menjadi temuan. Ini juga nanti persiapan buat kita di audit eksternal ya. Artinya ini juga pasti akan ditanyakan di audit eksternal. Jadi kita harus menemukan dulu nih di internal audit kita. Gitu. Sebelum nanti ditemukan oleh auditor eksternal, kita harus temukan dulu di internal kita. Kemudian terkait dengan ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ini tidak relevan secara langsung tapi harus dievaluasi. Karena perubahan iklim tidak langsung mempengaruhi mutu produk atau jasa, tetapi gangguan iklim bisa berdampak pada kinerja proses operasional. Dan beberapa pelanggan, contohnya ya, misalnya ada mitra internasional mungkin memasukkan aspek keberlanjutan pada persyaratan mutu. Jadi tetap juga harus dianalisis apakah di dalam konteks organisasi kita dan juga pihak yang berkepentingan, apakah ada relevansinya dengan perubahan iklim untuk ISO 9001. Nah, bagaimana dengan ISO 37001? Di dalam ISO 37001 ini yang memang diminta untuk ada relevansinya adalah di klausul 4.1 dan 4.2, di mana kalau untuk konteks organisasi, nah Pepsi di sini adalah entitas hulu migas yang beroperasi di sektor yang resiko tinggi terkait dengan isu lingkungan, tapi fokusnya ISO 37001 hanya fokus kepada resiko penyuapan, bukan lingkungan, jadi tidak mempengaruhi secara langsung terkait dengan kebijakan anti penyuapan, gitu ya. Ini terkait dengan 4.1. Nah, di 4.2, jika memang ada stakeholder kita ya yang mengharapkan adanya transparansi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan keberlanjutan atau ESG, Environmental, Social, and Governance, maka isu dari climate change ini bisa menjadi faktor tidak langsung yang relevan. Jadi kesimpulannya tidak relevan secara langsung untuk ISO 37, tapi relevan secara tidak langsung jika proyek-proyek yang terkait dengan mitigasi iklim membuka potensi suap, kemudian terdapatnya persyaratan ESG dari stakeholder kita yang meminta ya, dan juga terdapat pihak ketiga dengan agenda keberlanjutan yang terlibat dalam transaksi. Jadi kesimpulannya untuk ISO 37 tidak relevan secara langsung. Nah, jadi kita diminta untuk jika memang tidak relevan secara tidak langsung, kita buat yang namanya justifikasi tertulis, gitu ya. Justifikasi tertulis berdasarkan kita melakukan evaluasi ini terkait dengan konteks organisasi dan juga stakeholder kita. Jadi perubahan iklim tidak secara langsung relevan terhadap penerapan SMAP di Pepsi, gitu ya. Nah, jadi tapi organisasi harus menyadari bahwa kebijakan ESG dan keberlanjutan dapat mempengaruhi ekspektasi stakeholder kita di masa depan. Oleh karena itu perlu ditinjau secara berkala dalam tinjauan manajemen. Jadi kalau memang tidak ada relevansinya, kita diminta untuk buat justifikasi tertulis. Tapi kalau relevan, kita lakukan update segera ya untuk yang klausul tadi 4.1, 4.2, dan klausul terkaitnya.